والسلام اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقال المشايخ رحمهم الله يتعين على كل مريد أن يربط قلبه بشيخه في حياته وموته ويجعله قبلة قلبه متوجها به إلى ربه على الدوام يعتقد أنه باب الرحمة الذي تأتيه منه الإمداد وينفذ منه إلى مراتب الازدياد ويرى أنه بشر مخصوص مقبول لا كالبشر في طبائعهم الكثيفة يلزم قلبه ذكره والحضور معه في كل وقت ويجعل صورة الشيخ موجودة متصورة في ذهنه وخياله وروحانيته حاضرة معه في كل حين لا يخفى عليه أمره ولا يحجبها بعد المسافة ولا يحول عليها حائل يلزم ذلك الذكر بقلبه ويستحضر ذلك الاستشعار دائما كل وقت وبكل مكان في سفره ومقامه وفراغه وشغله متيقنا أن روحانية شيخه حاضرة معه أينما كان وحيث كان فالمحجوب عن معرفته ورويته لذلك من حجب لقلة أدبه وتراكم ران قلبه قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالمطلوب حاضر معك حقيقة لا يحجب عنك حاجب إنما المحجوب أنت لقلة أدبك وغطاء ظلمة أثر كسبك على قلبك فافهم. Masih di dalam pembahasan tentang bagaimana seorang murid kepada gurunya di pertemuan sebelumnya diterangkan bahwa seorang murid yang ingin mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari gurunya, mendapatkan ridhonya, dan bisa segera sampai kepada tujuannya, yaitu Allah dan Rasulnya, ia harus pasrah kepada apa yang diperintahkan oleh gurunya, dan dia harus meneladani, mengikuti syariat serta hukum-hukumnya, baik itu dari Al-Quran, Sunnah yang tersirat di dalam karangan para ulama al-mustahidun.
yang wara. Darinya ia mendapatkan hasil sebagaimana yang diraih oleh mereka orang-orang yang sebelumnya. Kali ini dijelaskan bahwa semestinya, seharusnya setiap murid menghubungkan hatinya mengikatkan hatinya dengan gurunya, baik di masa hidupnya guru maupun setelah wafatnya. Menghubungkan hatinya, mengikatkan hatinya, menyambungkan hatinya murid kepada guru. Artinya selalu mengingatnya, tidak melupakannya, baik gurunya masih hidup ataupun bahkan setelah meninggalnya. Ya, bagaimana sikap Hammad, sikapnya Imam Abu Hanifah kepada gurunya Hammad. Begitu juga sikapnya Abu Yusuf kepada Imam Abu Hanifah. Khususnya setelah meninggalnya mereka. Dengan apa? Dengan tidak pernah melupakan gurunya dan selalu disertakan doa untuk gurunya seperti doanya untuk kedua orang tuanya. Nah, kalau sudah matinya aja diingat, apalagi semasa hidupnya. Nah, itu menghubungkan, mengikatkan hatinya murid kepada guru, karena tidak pernah melupakan gurunya, baik itu di masa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Dan menjadikan guru tadi itu kiblat hatinya. Yang ia gunakan untuk apa? Menghadap kepada Allah selalu. Kiblat hatinya adalah gurunya. Maksudnya kiblat, ia berjalan menuju kepada Allah dengan tuntunan apa yang telah diajarkan gurunya kepadanya selalu. Jadi selalu mengikuti arahan, tuntunan yang diajarkan gurunya. Ibaratnya apa? Lewat sini. Ada jalan lain yang mungkin lebih terlihat menarik, atau mungkin disangkanya lebih enak, lebih nyaman, lebih cepat. Tidak. Tetap dia apa? Dia menjadikan arahan gurunya ini adalah tujuan. Nah, arahan gurunya itu tujuan, ya, yang menyampaikan ia selalu kepada Allah. Nah, itu menjadikan apa? Kiblat hatinya. Ya, menjadikan kiblat hatinya adalah gurunya, ya, yaitu apa? Mengikuti arahan gurunya di jalan yang telah ditentukan gurunya untuk sampai kepada Allah. Tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri, walaupun banyak yang menyatakan ini lebih cepat, ini lebih nyaman, ini lebih
bagus dan lain sebagainya. Ya. Seperti itulah yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Nah, kalau sudah gurunya menyatakan ini, ya sudah, jangan berpindah kemana-mana. Apalagi tertarik dengan perkataan orang. Yang menyatakan A, yang menyatakan B, ya. Sudah, jangan tertarik dengan perkataan orang selain gurumu. Nah, makanya banyak yang akhirnya seperti benang bulat, kacau semua. Kenapa? Tadi itu dia ini ngomong, akhirnya diambil. Ini ngomong, diambil. Akhirnya muter-muter kan, tidak sampai-sampai. Ya. Lewat jalur ini enak, bagus, indah, elok. Nanti datang lagi yang baru, ngomongnya nih, ikut. Ini akhirnya mestinya tadi yang dikatakan oleh gurunya itu, dia itu tinggal lurus toh. Akhirnya gara-gara ngikuti ini belok dia, ngikuti yang lain belok lagi ke sini. Jadi ibarat dia ini dari tujuan itu muter. Nah, dari tujuan muter. Walaupun dia menyangka apa? Oh, ini lebih kreatif, oh ini lebih variasinya lebih banyak. Ini menganggap baik, bertambah ketaatannya, bertambah kebaikannya dengan amalan-amalan yang diberikan. Anggapannya dia seperti itu, padahal dia itu semakin jauh dari tujuan. Makanya guru itu, kalau guru untuk belajar ilmu banyak tidak apa-apa, tapi kalau untuk menuntun kita sampai kepada Rasulullah, menuntun kita untuk sampai kepada Allah, itu nggak bisa banyak guru, hanya satu. Hanya satu yang mengajari kita rambu lalu lintas, banyak tidak apa-apa. Ini ngajari rambu lalu lintas, ini ngajari rambu lalu lintas, tidak apa-apa, banyak. Tapi yang mengajari nyopir banyak, bingung yang diajari. Jari ini kok segini harus berhenti atau harus ganti, katanya ini, bingung akhirnya dia ngambil yang mana. Nah, bingung, kacau. Begitu juga untuk sampai kepada Allah, nggak bisa banyak guru. Kalau belajar ilmunya, hukumnya kepada guru ini nggak apa-apa. Tapi untuk sampai nggak bisa. Harus pegangan dengan satu guru. Lah karena itu ketika sudah berpegangan dengan satu guru, untuk sampai kepada Allah jangan belok-belok. Jangan belok-belok sudah. Walaupun ini menambahkan kamu dengan amalan ini menambahkan kamu dengan amalan itu, percuma. Tambahannya tadi itu bukan mempercepat kamu sampai, malah apa? Membuat jarak. Membuat jarak. Ya, karena itu banyak yang tidak berhasil seorang murid itu, kenapa? Karena dia beranggapan dengan dangkalnya pengetahuan, dianggap dengan ini mungkin saya bisa lebih cepat sampai. Kenapa? Ini ada tambahannya. Apa? Baca sholawat sekian. Ini ada tambahannya apa? Membaca la ilaha illallah sekian. Ini ada tambahannya apa? Dengan puasa, Senin Kemis atau puasa Daud. Ini mungkin. Ini dangkalnya keilmuannya dia nggak ngerti. Dia nggak paham. Kenapa? Dia menganggap mungkin gurunya tadi itu cuma gitu toh, ya lambat, ya lama. Itu anggapannya dia. Anggapannya dia. Karena kedangkalan ilmunya. Karena itu harus menjadikan apa? Harus menjadikan gurunya tadi itu adalah
kiblat hatinya yang selalu mengarahkan, ya, ia menuju pada Allah selalu. Kemudian seorang murid itu harus meyakini bahwa gurunya itu adalah pintu rahmat, ya, gurunya adalah pintu rahmat yang datang darinya, ya, pemberian-pemberiannya Allah. Nah, gurunya pintunya. Jadi kalau pintunya nggak buka, ya nggak sampai. Pintunya harus buka. Siapa? Gurunya itu pintu. Dia harus meyakini bahwa gurunya adalah pintu pemberian rahmatnya Allah kepadanya atau darinya, ya, ia mendapatkan pemberian-pemberian Allah. Wa yanfud minhu, dan darinya, ya, keluar, darinya muncul, ya, atau darinya membuatnya semakin dekat, semakin bertambah, jaraknya bertambah dekat. Dan ia harus meyakini, harus mengetahui bahwa gurunya itu adalah orang khusus yang diterima. Artinya orang khusus yang dekat, yang diterima oleh Allah. Tidak seperti manusia yang lainnya. Itu keyakinan murid, ya, sebagai kepada gurunya, ya, keyakinan murid kepada gurunya, ya, harus apa? Menganggap gurunya adalah orang yang spesial, yang punya jalur khusus untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya, ya. Tidak seperti yang lainnya. Artinya apa? Jangan meremehkan yang lain, ya, jangan merendahkan yang lain, tapi menganggap gurunya lebih spesial, ya, lebih spesial. Dan melazimkan hatinya untuk apa? Selalu mengingat gurunya. Konsentrasi atau fokus kepada gurunya di setiap waktu. Jadi tidak boleh melupakan gurunya. Dan menjadikan gambaran guru tadi itu selalu ada di dalam apa? Di dalam pikirannya, di dalam khayalannya, di dalam hatinya. Selalu hadir bersama dia di setiap keadaan, setiap waktunya. Tidak samar, tidak tersembunyi perkaranya, dan tidak tertutup dengan jauhnya jarak. Artinya apa? Gurunya ini selalu harus ada di depan matanya. Wah, gurunya jauh, misalnya gurunya di Jakarta, atau gurunya di Banyuwangi, atau bahkan mungkin gurunya di luar negeri, ya, di Mesir misalnya, atau di Hadramut. Nah, walaupun gurunya jauh, itu tidak menghalangi ia untuk menganggap bahwa gurunya itu ada selalu di depan matanya. Nah. Dan juga apa? Wala yahul alaihail, tidak ada penghalang yang menghalangi atas gambaran ia, ya, kepada gurunya apapun. Lah itu semuanya Pak harus lalu diingat dengan hatinya, dan dia harus merasakan selalu setiap waktu dan di setiap tempat. Jadi bukan hanya melazimkan itu dengan hatinya, tapi juga harus menghadirkan perasaan itu selalu di setiap waktu, di setiap tempat, baik itu ketika dia bepergian, baik itu ketika dia berada di dalam kota, baik itu ketika dia luang kosong daripada kegiatan, ataupun saat melakukan kegiatan. Jadi selalu, ya, selalu membayangkan gurunya ada di depannya dengan pikirannya, dengan hatinya, dan ia harus menjadi merasakan apa yang ada dalam pikirannya tadi itu, ya, di setiap kegiatannya, baik itu dalam kota maupun di luar
kota ataupun di luar kegiatan ketika ia luang, ya. Dan meyakini bahwa rauhaniyah gurunya itu selalu bersamanya dimanapun ia berada. Orang kalau seperti ini, seorang murid yang seperti ini, itu murid yang sangat luar biasa. Nah, kalau ia kepada gurunya seperti ini, apalagi kepada Allah. Kenapa? Nah, karena guru tadi itu menuntun dia untuk sampai kepada Allah. Lah kalau dia sudah merasa gurunya bersamanya, nggak mungkin seorang murid tadi itu berani berbuat yang melanggar gurunya, ya, berani berbuat yang mengundang murka gurunya kepada dia, nggak mungkin. Sehingga apa? Kalau dia terus seperti itu, merasa bahwa gurunya bersamanya, maka dia tidak akan berbuat sesuatu yang mengundang murkanya. Nah, gampangnya gini loh. Ketika ia bepergian dengan gurunya, atau ketika dia duduk dan gurunya ada, kira-kira berani macam-macam? Nggak mungkin. Lebih simpelnya, ia tahu kalau dia ini membawa nama gurunya. Ia tahu kalau dia membawa nama gurunya. Kira-kira dia berani berbuat sesuatu yang nggak pantas? Nggak mungkin. Nah, contoh, diundang. Siapa yang diundang? Gurunya. Nggak bisa datang gurunya, diutus muridnya. Murid tadi itu membawa siapa? Nama guru. Nggak mungkin kemudian dia akan berbicara atau bersikap sesuatu yang tidak disenangi oleh gurunya. Kenapa? Membawa nama gurunya. Nah, lah murid itu seperti itu. Dimanapun dia berada, dia ini membawa nama gurunya. Itu untuk orang lain. Untuk orang lain ini membawa nama gurunya. Tapi untuk dia bukan membawa nama gurunya, tapi gurunya ada di depannya. Gurunya ada bersamanya. Sehingga apa? Benar-benar dia tidak berbuat apapun kecuali hal-hal yang dicintai oleh gurunya. Itu seorang murid. Ya. Lah kalau tidak merasa murid tadi itu, tidak peduli murid tadi itu, ya, maka ini murid adalah orang yang mahjub, orang yang tertutup. Kenapa kok tertutup? Karena kurang adabnya kepada guru, ya, kurang kesopanannya kepada guru, ya. Dan juga karena apa? Gelapnya hatinya, ya. Karena gelapnya hatinya. Kalau orang sudah gelap hatinya, dia nggak peduli dengan apa yang dia perbuat, ya. Menyandang nama gurunya dia nggak peduli, ya. Mau nanti orang menilai gurunya bagaimana dia nggak peduli, ya. Kenapa? Kurang adabnya dan juga hatinya tertutup, ya. Karena itu yang diminta guru tadi itu selalu bersama kita, ya, dalam benak kita, ya, dalam benak kita, dalam pikiran kita. Guru tadi itu bersama kita, tidak ada yang menghalangi apapun kita dari guru kita. Nah, ketika kita merasa terhalangi dengan sesuatu, itu berarti tanda keurangnya sopan santunnya kita kepada guru dan tertutupnya hati kita karena kemaksiatan, sehingga kita merasa ada jarak, ya, yang menghalangi kita kepada guru, ada sesuatu yang menghalangi kita kepada guru. Nah, itu berarti karena apa? Karena kurang adabnya kita dan banyaknya kotoran yang ngendap di dalam hati kita. Tapi kalau sopan santun kita itu luar biasa, kemudian bersih, kita nggak merasa jarak bukan hambatan kita, ya, kepada guru. Nah, berat, ya, murid hakikat atau sejati itu berat. Tapi itulah yang banyak menjadikan murid tadi itu berhasil, ya, berhasil
ya, menjadi orang-orang yang istimewa sebagaimana gurunya. Ya, sebagaimana gurunya. Sekarang banyak gurunya aulia, tapi muridnya aulia, tapi beda. Kalau gurunya aulia Allah, kalau muridnya aulia syaitan. Ya. Gurunya menjadi orang yang dekat, dicintai oleh Allah. Muridnya bukan dicintai oleh Allah, dicintai setan. Kenapa? Berbanding jauh. Walaupun yang dikerjakan murid ini sama dengan yang dikerjakan gurunya. Mungkin buka pondok, punya santri, bahkan lebih besar, lebih banyak murid daripada muridnya guru. Tapi beda jauh. Gurunya tadi itu ya, tersambung dengan Nabi Muhammad, tersambung dengan Allah, sedangkan muridnya nggak tersambung dengan siapapun, dengan gurunya nggak tersambung. Ini bagaimana bisa sambung dengan Nabi Muhammad? Lah kalau kita misalnya dituntun seseorang, kemudian yang menuntun kita ini buta, ya, kita buta, dituntun seseorang yang menuntun kita meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dia, kapan sampainya? Gimana kita bisa sampai? Nah, lah guru itu kan menuntun kita, kita belum sampai sudah meninggalkannya. Terus gimana kita bisa sampai? Jangan kemudian kamu merasa sudah bisa baca kitab atau merasa sudah punya pondok pesantren, kemudian merasa tidak bisa. Tetap guru itu adalah menuntun. Walaupun kamu sudah punya pesantren, walaupun kamu sudah punya banyak murid, bahkan lebih banyak muridnya kamu, tetap penuntun tidak boleh ditinggalkan. Harus tetap dipegang, harus tetap digelandoti. Kalau ingin, kalau enggak ya sudah, naudzubillah min dzalik. Ya. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita murid-murid yang selalu tersambung, ya, selalu terikat dengan guru kita, dan semoga benar-benar kita menjadi murid yang selalu diperhatikan guru, ya, mendapatkan arahan khusus dari guru. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.